Bismillahirrahmanirrahim. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua. Pada bagian pertama terdahulu sudah disampaikan bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat sekali. Namun yang terjadi apa? Kebanyakan manusia salah langkah di dalam menapaki kehidupan dunia yang sangat singkat ini. Coba kita perhatikan firman Allah surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah oleh kalian wahai manusia bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan. Walahwun, gurauan-gurauan. Wazinatun, perhiasan-perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan saling berbangga-bangga di antara kalian. Watakasurun fil amwali wal aulad, menumpuk-numpuk harta dan memperbanyak anak. Kama sali ghaithin, seperti air hujan, a'jabal kuffaro nabatuhu, yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan lalu mengagumkan para petaninya. Summa yahiju, kemudian tumbuhan itu menjadi kering. Fatarahu musfarron, kemudian engkau saksikan tumbuhan itu menguning, menjadi kuning dia daunnya. Summa yakunu hutaman, lalu tumbuhan itu menjadi hancur. Seperti itulah kehidupan dunia. Seperti tumbuhan itu, hancur, mati. Nah, sementara itu banyak orang bermain-main, bersunda gurau, mencari perhiasan sana sini, kemudian berbangga-bangga dengan kekayaan, dengan ketenaran, dengan jabatan dan sebagainya, menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan anak. Kalau tidak bertaubat, wa fil akhirati azabun syadid, dan di negeri akhirat telah disiapkan azab yang pedih. Tapi ingat, kalau bertaubat, wa maghfiratum minallah wa ridwan, dan Allah siapkan ampunan dari Allah dan karunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lamakah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, bersumber dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati, umur umatku ma baina sittin ila sab'in, di antara 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika, dan sedikit sekali orang yang melebihi 70 tahun." Jadi dikasih batas oleh Nabi antara 60 sampai 70. Dalam keterangan lain bahwa umur manusia itu tidak jauh berbeda dari umur nabi-nabi mereka. Nabi Adam 1000 tahun, umatnya sekitar itu. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun, umatnya pun tidak jauh dari itu. Lalu umur umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu, mari kita lihat umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, an Jarir, dari Jarir, annahu sami'a Muawiyah yakhtub, bahwasanya dia mendengar Muawiyah sedang berkhutbah. Yaqul, Muawiyah berkata dalam khutbahnya, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ibnu salasi wa sittin, umur beliau ketika itu 63 tahun. Wa Abu Bakrin radhiyallahu anhu ta'ala anhu, wa huwa ibnu salasi wa sittin, Abu Bakar juga berumur 63 tahun meninggalnya. Wa Umaru wa huwa ibnu salasi wa sittin, dan Umar pun meninggal umur 63 tahun. Wa ana, kata Muawiyah ketika berkhutbah, sekarang aku berumur 63 tahun. Ini dia berkhutbah seperti itu, dia khawatir
Umur 63 tahun dia meninggal. Nah, wa ana ibnu salasi wa sittin, 63 tahun. Dia khawatir kalau dia meninggal. Tapi ternyata dalam sejarah Muawiyah ini meninggal umur 78 tahun. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Jika seseorang saat ini berumur 65 tahun, 67, 69, sampai 70, itu berarti ia sedang berada pada dead area. Area kematian. Detik-detik kematian bisa datang setiap saat antara umur itu. Yang kedua, jika seseorang saat ini berumur 62 tahun, lebih 11 bulan, lebih 28 hari, berarti tinggal tersisa 2 hari lagi kalau mengikuti Rasul 63 tahun. Berhati-hatilah kita. Nah, itulah umur kita di muka bumi ini, umur umat Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang kita lihat keutamaan saat berumur 40 tahun. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. An Anas bin Malik qol, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza balagor rajulul muslim, apabila seorang muslim sampai umurnya arba'ina sanatan, 40 tahun. Ini muslim yang soleh, muslim yang taat, ya, muslim yang menjalankan rukun Islam serta rukun iman. Sampai umur 40 tahun, 40 tahun, 41 sampai 49, amanahullahu, ya. Allah selamatkan dia min anwa'il bala, dari berbagai macam bala. Jadi dijamin oleh Allah selamat dia dari berbagai macam bala. Apa itu balanya? Minal junun, sakit gila, wal baros, kulit belang, wal juzam, sakit kusta. Nah, jadi seorang muslim yang taat umur 40 tahun, 41 sampai 49, selamat dari berbagai macam bala ini. Itu jaminan, dijamin oleh Allah berdasarkan hadis ini. Nah, kemudian keutamaan seseorang berumur 50 tahun. Wa idza balagol khamsin, dan apabila seorang muslim yang taat itu sampai umurnya 50 tahun, layyanallahu azza wa jalla alaihi, maka Allah mudahkan atasnya hisabahu, hisabnya. Nanti pada hari kiamat, yaumul hisab, dimudahkan oleh Allah hisabnya. Bagi siapa? Bagi orang muslim yang taat, masuk 50, 51 sampai 59, dia taat kepada Allah. Dia belajar Islam, dia mengamalkan Islam. Dimudahkan hisabnya. Nah, kemudian keutamaan saat berumur 60 tahun. Wa idza balagot sittin, dan apabila seorang muslim yang soleh itu sampai umur 60 tahun, razaqahullahu, Allah anugerahkan kepada dia rezeki. Apa rezekinya? Inabatan, rasa atau bertaubat kepada Allah. Yuhibbuhu alaiha, dia sangat mencintai, sangat menyukai taubat itu. Makanya kalau umur 60 tahun itu biasanya orang itu sudah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Rajin ke masjid, kemudian menjauhkan maksiat. Begitu juga kalau saya perhatikan, ya, dosen-dosen itu, misalnya dosen filsafat, dosen ekonomi, sudah 60 tahun, itu dia diselipkan dalam ceramah-ceramah kuliahnya itu tentang akhirat, tentang agama. Kenapa? Karena memang dia sudah saatnya dia bertaubat kepada Allah. Ya, sudah saatnya. Tapi kalau ada umur 60 tahun tidak bertaubat, itu bermasalah lah itu. Nih, kemudian keutamaan seorang muslim berumur 70 tahun. Wa idza balagos sab'in, dan apabila seorang muslim yang taat berumur 70 tahun, ahabbahullah, Allah mencintainya. Allah cinta kepada dia. Wa ahabbahu ahlus sama, dan penduduk langit pun mencintainya. Siapa penduduk langit? Para malaikat-malaikat Allah mencintai hamba Allah seorang muslim yang umur 70, 71 sampai 79. Tetapi syaratnya muslim yang taat, ya, muslim yang benar-benar mempelajari dan mengamalkan Islam. Nah, kemudian keutamaan saat berumur 80 tahun.
Wa idza balagha tsamanin, dan apabila seorang muslim itu berumur 80 tahun, taqabbalallahu minhu, maka Allah menerima daripadanya hasanatih, semua kebaikan-kebaikannya. Jadi semua kebaikan diterima oleh Allah. Wa maha anhu, dan Allah hapus sayiatihi, semua keburukan-keburukannya. Umur berapa? 80, 81, sampai 89. Nah, itu keutamaannya itu. Nah, berikutnya keutamaan saat berumur 90 tahun. Wa idza balagot tis'in, dan apabila seorang muslim yang taat itu berumur 90 tahun. Ghafarallahu lahu, maka Allah ampunkanlah bagi dia ma taqaddama min dzambihi, yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa yang telah lalu diampunkan oleh Allah. Wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Kalau dosa yang telah lalu diampunkan, pahamlah kita. Sudah berbuat dosa, dia taubat, diampunkan. Tapi dosa yang akan datang ini maksudnya apa? Apakah kalau sudah berumur 90 tahun, bebas berbuat dosa, sudah diampunkan? Ini bukan. Orang yang 90 tahun itu, kalau dia muslim taat, dia tidak ada niatan lagi mau berbuat dosa. Maksum dia, terpelihara, tidak jadi melakukan dosa. Kenapa? Karena sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia taat 90, 91 sampai seterusnya. Tidak hanya itu, wasummiya, dan dia dijuluki, dikasih gelar asirullah, tahanan Allah di muka bumi. Kalau tahanan rumah itu negatif, apalagi tahanan politik, wah itu negatif. Tapi kalau tahanan Allah, wah ini positif dia. Jadi tahanan Allah di muka bumi, fil ardi, di muka bumi. Nah, tidak hanya itu, wa syufi'a fi ahlihi, diizinkan memberikan syafaat bagi keluarganya. Makanya kalau kita punya buyut itu, kalau di bahasa Medannya itu namanya opung tukot. Nah, jadi saya punya opung, nah opung ini punya bapak atau punya ibu, itu namanya opung tukot atau buyut kita. Nah, dia masih hidup 90 tahun, 91 dan seterusnya, dan dia muslim yang taat, ahli ibadah, diizinkan dia memberikan syafaat kepada keluarga, cium tangannya, minta doanya, dikabul oleh Allah insyaallah. Hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mendukung program Majelis Tadi Dakwah Terapan ini, sekali lagi dengan rendah hati saya minta untuk subscribe ya. Nah, kemudian kalau ada kritikan, saran-saran dan pertanyaan, silakan hubungi nomor ini. Selanjutnya, kalau ingin melihat video-video kajian lainnya, silakan di YouTube ketik channel saya ini. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan pada part yang terakhir, bagian yang ketiga. Insya Allah itu lebih menarik lagi, insya Allah.